Kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan lainnya serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Kata dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak dan kata kelompok yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi serta mempunyai tujuan bersama. Anggota-anggota kelompok diikat oleh satu aturan baik dalam pembicaraan maupun perilaku atau interaksi tentang sesuatu yang nampaknya berharga yang memiliki tujuan. Nah, dengan interaksi tersebut timbul pengaruh secara timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi dinamika kelompok. Dinamika kelompok memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah, serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar, hingga selesai lebih cepat, efisien, dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberi masukan, berinteraksi, serta mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat. Jadi dinamika kelompok. Nah, ciri yang pertama yaitu mempunyai motif yang sama antara individu satu dengan yang lainnya yang menyebabkan interaksi atau kerjasama sebagai pencapaian tujuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu adanya akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, akibat yang ditimbulkan itu tergantung rasa serta kecakapan individu yang terlambat. Yang kedua, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari peran serta kedudukan pada masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu adanya penugahan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi pada suatu kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keunggulan dan kelemahan dalam kelompok. Kelebihan kelompok yang pertama, adanya keterbukaan antar anggota kelompok untuk menerima dan memberi informasi serta pendapat anggota yang lainnya. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi. Ketiga, mempunyai kemampuan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompok dengan melakukan tekanan. Yang keempat, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan telah disepakati kelompok. Selanjutnya yaitu kekurangan kelompok. Kekurangan kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Selanjutnya yaitu proses dalam dinamika kelompok. Ada beberapa pertimbangan seseorang bekerja sendiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pertimbangan tersebut antara lain sifat pekerjaan yang lebih efektif bila diselesaikan sendiri, waktu yang mendesak, tanggung jawab dan sumber yang terbatas. Sedangkan seseorang memilih bekerja dalam kelompok dengan pertimbangan adanya manfaat yang bisa diambil apabila pekerjaan tersebut diselesaikan secara berkelompok. Kegiatan dalam dinamika kelompok. Ada 5 bahasan yang dilakukan dalam dinamika kelompok, yaitu yang pertama, pengenalan diri sendiri. Yang kedua, pengenalan orang lain. Ketiga, komunikasi. Keempat, kerja sama kelompok. Kelima, norma atau aturan kelompok. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi menurut Stephen P. Robbins adalah suatu kesatuan sosial yang telah terkoordinasi secara sadar dengan adanya sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi serta bekerja berdasarkan yang relatif secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pengertian organisasi menurut James D. Money yaitu suatu bentuk setiap perserikatan oleh manusia dalam mencapai tujuan secara bersama. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi dan karyawan seringkali seiring, yaitu melakukan pekerjaan dengan baik dan naik pangkat.
Langkah anggota organisasi berupa konsisten, si mendukung tujuan organisasi yaitu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Desain organisasi formal dan informal. Organisasi formal yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang meningkatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh perseroan terbatas, sekolah, dan negara. Organisasi informal yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu sekampung dan belajar bersama anak-anak TK. Teori organisasi menurut Lubis da Hussein, bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama 2 orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang, yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu planning, merupakan proses pemikiran, dugaan, rencana, dan penentuan prioritas-prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu organizing, merupakan proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya, serta penempatan mengenai orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat. Yang ketiga yaitu motivating, merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja para pegawai. Yang keempat, accounting, yaitu pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Dan yang terakhir yaitu controlling, merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan, dan penilaian sehingga dapat mencapai peluang usaha menurut para ahli. Menurut Arif F. Hadi Pranata, peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Menurut Thomas W. Zimmerer, peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Selanjutnya, peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Seorang wirausahawan harus memiliki pikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, peluang itu orisinil atau tidak meniru. Yang kedua, peluang ini harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 3. Benar-benar sesuai dengan keinginan peluang, bisa bertahan lama. 4. Tingkat feasibilitas yang benar teruji untuk dilakukan riset. 5. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan dari orang lain. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. 7. Ada rasa. Baik, selanjutnya yaitu masalah dalam peluang usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketakutan akan kegagalan,
Yang kedua, terbiasa dengan posisi nyaman. Yang ketiga, belum bisa fokus. Yang keempat, kurangnya objektivitas. Yang kelima, kurangnya kedekatan dengan pasar. Yang keenam, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Yang ketujuh, kurangnya diferensiasi produk. Dan juga yang kedelapan yaitu pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Peluang usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk ataupun jasa. Yang kedua, kita bisa dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. Yang ketiga, kita bisa memahami persyaratan teknis dari produk ataupun proses. Yang keempat, kita bisa menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan juga produksi. Yang kelima, kita bisa mengetahui apa saja kendala hukum yang diterapkan pada produk ataupun jasa. Yang keenam, kita bisa menjamin bahwa produk ataupun jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dari pesaing. Sedangkan yang terakhir yaitu kita melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan juga merek jasa. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk ataupun jasanya. Yang pertama ada minat seseorang. Misalnya, berminat dalam dunia perdagangan, jasa, ataupun bidang lainnya. Yang kedua, ada modal. Yaitu apakah sudah tersedia modal awal ataupun belum, baik dalam bentuk uang maupun barang dan juga mesin. Yang ketiga tentunya ada relasi. Apakah ada keluarga ataupun teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Kemudian, ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Nah, observasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke pasar, kemudian melakukan wawancara, dan yang terakhir dapat dilakukan dengan memberikan angket yang kemudian diisi oleh calon konsumen. Kemudian ada pula menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk dapat menganalisis peluang usaha, bisa dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada stretch. Stretch adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Kemudian ada weakness, yang merupakan kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada threat, yaitu ancaman apa saja yang bisa terjadi saat kita mendirikan usaha. Selain peluang usaha, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha. Yang pertama, adanya perencanaan yang tepat dan matang, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, adanya visi, misi, dan dedikasi yang tinggi dalam usaha. Adanya komitmen tinggi dalam usaha,
adanya SDM yang andal dan didukung oleh teknologi yang tinggi. Kemudian adanya manajemen usaha yang baik, adanya peningkatan permintaan barang dan jasa, adanya dana yang cukup, adanya keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha tersebut, adanya minat terhadap bidang usaha, adanya kebutuhan konsumen yang terpuaskan, adanya sarana dan prasarana. Seorang pelaku bisnis dapat gagal dalam melakukan usaha yang dapat disebabkan oleh